Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita yang kecil, betul? Sekarang BLT it's okay. Sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan nggak apa-apa, betul? Kita tahu ini memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu, bukan? Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Apalagi setelah harga BBM naik, inflasi bisa mencapai 7%. Pengeluaran semakin tinggi sementara pendapatan masih rendah. Demokrat juga sangat mengerti kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita yang tengah menghadapi tekanan berat. Sesungguhnya ada banyak cara untuk menyelamatkan fiskal selain menaikkan harga BBM. Itu hal yang biasa untuk mengurangi subsidi kalau subsidi itu terlalu besar. Kalau tidak dinaikkan BBM, subsidi itu 25% dari APBN kalau 700 juta itu, 700 triliun. Itu kan berbahaya. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi dapat apa dari Bapak? Beras, ya, gendis, ya, minyak, teh. Jadi pemimpin bagus, tetap menjadi presiden yang merakyat. Sangat merakyat sekali ini. Jadi momennya pas sekali ini, Pak. Mudah-mudahan Pak Jokowi seger waras, panjang umur, bisa dianuri rakyat semua. Rakyat bisa senang semua sama Pak Jokowi. Bagaimanapun juga kita kan tidak bisa. Pertanyaan saya yang utama, kalau nanti tidak dinaikkan lalu sikonnya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana? Siang Pak Presiden dan Ibu Menteri, saya Deska dari Antara. Kemarin Ketum Demokrat Pak AHY mengatakan bahwa BLT waktu zamannya Pak SBY pemerintah itu dihina-hina, tapi sekarang dilakukan lagi atau diterapkan lagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah ada respon dari hal itu? Sekaligus juga akhirnya ternyata di lapangan dari data BPS tadi, walaupun sudah disampaikan dari Ibu Mensos, dari desil 1 ke 10% terbawah itu hanya terserap 59,4% yang menerima BLT. Sebenarnya data yang diterima oleh Kemensos dalam penyerapan BLT itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu ini memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa BLT itu bukan hanya di Kemensos, bantuan itu bukan hanya di Kemensos,
ada di Bumenaker, itu yang grade-nya tinggi. Nah, tadi yang 10% itulah yang dijangkau. Jadi ada anak yang ada di rumah yatim, ada lansia yang ada di panti-panti, balai-balai. Nah, karena itu kemudian kita akan cover usulan kita untuk ini. Tapi sebetulnya yang utama adalah bagaimana kemudian kita mengangkat, contohnya misalkan saat ini mereka belum punya data kependudukan. Kita harus coba bagaimana percepatan, karena itulah kemudian kita buat kerjasama dengan Dukcapil untuk kita percepat itu. Tapi memang ada harus keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, karena misalkan data kependudukan itu juga ada di daerah, kemudian keterlibatan di provinsi. Nah, itu yang kita harus kerjasama, tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi memang harus kita bekerja sama, karena contohnya misalkan banyak yang kita temukan juga dia nggak punya KTP, sehingga kami harus kalau bantu harus daftarkan dulu kependudukan. Nah, ini kalau kita bisa sisir semua, seringkali kemudian contohnya misalkan kita nggak mau masuk di daerah penjara misalkan, dia juga banyak ya, kita data di sana, seharusnya begitu. Nah, karena itu kemarin kita juga rapat dengan Dukcapil, bagaimana ini semua bisa tercover dengan data kependudukan, karena kalau enggak nanti ada pemeriksaan kita juga nggak bisa, seolah-olah orang itu kosong gitu kalau kemudian dipadankan dengan data kependudukan, seperti itu. Kejadian kalau untuk kaki palsu dikasihnya setelah dinyatakan 100% sembuh. Seneng sih, gak nyangka kayak mimpi gitu. Pengen bisa kayak orang lain, pengen nggak terlihat seperti ini, tapi memang karena susah ya menutup-nutupin gitu. Cuman pengennya